Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki Pak Haji. Iya, bagaimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Ini kita mau diskusi kecil-kecilan itu masalah biasa orang sebut dengan ghibah, Ustadz. Iya. Sering orang berbicara. Bagaimana sebenarnya dikatakan ghibah itu, Ustadz? Ya, kalau ghibah itu kita lihat dalam pandangan hadis. Yeah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dikemukakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala sikruka ahaka bima yakrahu kila afara'aita in kana fi ahi ma aqul qala in kana fihi ma taqul faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahatta. Ini hadis Pak Haji yang berkaitan dengan hakikat ghibah atau pengertian ghibah itu sendiri. Apa artinya ini? Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadaruna mal ghibah?" Tahukah kalian yang mana ghibah itu? Para sahabat menjawab, kalau bahasa Arabnya qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Iya. Qala, Rasulullah memberikan jawaban. Maknanya ini, ghibah itu adalah, kata Rasulullah, sikruka ahaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan saudaramu apa yang tidak disenangi. Iya. Bila ada yang bertanya, afara'aita in kana fi ahi ma aqul. Bagaimana pendapatmu jika apa yang saya katakan ada pada saudaraku? Qala Rasulullah mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad tabtahu. Jika ada pada saudaramu itu apa yang kamu katakan, maka itulah ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Dan jika tidak ada padanya, maka itu adalah bohong besar. Kalau kita perhatikan di sini, Pak, dapat dipahami bahwa ghibah itu adalah menceritakan sesuatu terhadap apa yang tidak disenangi oleh orang lain. Iya. Jadi yang tidak disenangi orang lain, itu yang diceritakan, itu namanya ghibah. Ya, itu ghibah. Ya. Kalau kita lihat contohnya bagaimana, Ustaz? Contohnya bagaimana? Banyak sekali itu contohnya. Sesuatu yang tidak disenangi oleh orang lain. Termasuk yang berkaitan dengan anggota tubuh. Itu banyak sekali. Misalnya cacat tubuh barangkali, Ustaz. Ya, termasuk cacat tubuh. Termasuk keturunan. Iya. Termasuk budi pekerti, banyak sekali. Perbuatan seseorang, pakaiannya orang lain, tempat tinggalnya juga bisa. Tapi kalau bahkan misalnya kendaraan seseorang. Maksudnya kalau ada orang mencari orang, kemudian dia menceritakan ciri-cirinya, apakah itu termasuk ghibah juga, Ustaz? Ada saatnya nanti itu Pak Haji kita bicara tentang itu ghibah yang dibolehkan. Yang jelas sekarang ini kita berbicara bahwa ghibah itu ya pada hakikatnya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Iya. Jadi ghibah ini kadang berkaitan dengan anggota tubuh, keturunan, perbuatan, pakaian sehari-hari, bahkan kendaraan dipakai orang. Iya. Ghibah yang berkaitan dengan kekurangan yang ada pada anggota tubuh seseorang, seperti mengatakan pendek, tinggi sekali, juling matanya, atau warna kulitnya seperti hitam. Itu berkaitan dengan kekurangan anggota tubuh. Tidak boleh kita cerita kejelekan orang lain, karena semuanya itu adalah ciptaan Allah. Ada yang mancung hidungnya, ada yang tidak mancung hidungnya, itu adalah ciptaan Allah. Makanya ada nama seseorang yang bernama Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini orangnya hitam, telinganya tebal, kakinya
besar, bibirnya juga tebal. Iya, iya. Ketika melewati sekelompok pemuda, maka pemuda tertawa. Sehingga Luqmanul Hakim datang kepada kelompok pemuda itu. Yang tertawakan. Ya, Iya. yang tertawa akan bertanya, mengapa Anda tertawa? Ya, mereka menjawab, bagaimana kami tidak tertawa? Telingamu itu lain daripada yang lain. Iya, iya, iya. Bibirmu tebal, kakimu terlalu besar. Ya. Iya. Kalau istilahnya anak muda, tidak ada sepatu sandal yang Cocok. cocok. Iya, iya. Luqmanul Hakim mengatakan, siapa yang ciptakan ini? Allah. Iya, iya, iya. Berarti Anda mencaci maki Iya, Allah karena menghina, ciptaannya ya. Allah. Itu yang berkaitan dengan anggota tubuh. Iya, iya. Yang berkaitan dengan keturunan, berarti yang diceritakan itu termasuk orang tuanya. Iya, nasab misalnya. Nasabnya seperti mengatakan orang tuamu itu adalah orang pedalaman, Iya, iya, iya. bukan orang kota. Orang kota. Orang tuamu itu adalah orang fasik. Iya, iya, iya. Orang tuamu itu penjahat. Ya, banyak sekali kaitannya dengan itu. Dengan keturunan. Dengan keturunan. Iya. Bisa berkaitan dengan budi pekerti. Seperti mengatakan kikir, Iya, iya, iya. ria, sombong, Angku. angku. Itu berkaitan dengan budi pekerti seseorang. Jadi ternyata banyak ini Ustaz yang melekat dalam diri manusia yang bisa digibah. Ya, banyak sekali. Yang berkaitan dengan perbuatan. Ya, apa yang dilakukan? Misalnya, kamu itu pencuri. Atau dia itu pendusta. Ceritakan kejelekan orang. Bisa juga berkaitan dengan sholat, zakat. Iya, iya, iya. Banyak sekali yang berkaitan dengan itu. Bahkan pakaian. Iya, iya. Pakaiannya seseorang bisa diceritakan kepada orang lain. Iya. Ya, pakaiannya itu Iya. terlalu besar. Iya. Modelnya bisa juga jadikan ukuran. Ya, rambutnya terlalu panjang. Iya. Kalau tempat tinggal bagaimana Ustaz? Ya, termasuk juga tempat tinggal. Tempat tinggalnya misalnya kecil rumahnya. Iya, iya. Kecil sekali rumahnya. Bocor. Bocor ya. Paling musim hujan. Atapnya kalau hujan turun. Kendaraan barangkali juga ini Ustaz. Kendaraan juga termasuk. Itu kendaraannya murah harganya. Ya. Mungkin yang cerita itu orangnya kaya, bagus mobilnya. Iya. Dia cerita orang lain, kendaraannya itu ada mobilnya tapi murah harganya. Iya. Orang itu tidak ada mobilnya, hanya motor. Iya, iya. HP yang dipakai itu HP kecil. Ya. Itu termasuk Iya. harta benda seseorang. Jadi termasuk ini gibah banyak Ustaz. Ya. Kalau kita kembali lagi Ustaz, kira-kira ini gibah juga ada bahayanya Ustaz. Wah, ada bahayanya. Sangat berbahaya sekali dalam kehidupan. Termasuk kepada orang yang menggibah itu. Iya, iya. Menceritakan kejelekan orang. Hmm. Juga kepada orang lain. Iya, iya. Karena kalau orang lain bisa jatuh martabatnya. Iya. Padahal orang muslim itu terhadap muslim yang lainnya adalah haram darahnya. Iya. Tidak boleh kita ganggu darahnya, tidak boleh kita membunuh. Hartanya juga haram diganggu. Iya, iya, iya. Demikian juga kehormatannya. Jadi kalau menceritakan kejelekan orang lain berarti merusak kehormatan seseorang. Iya, iya. Nah, itu bahayanya bagi orang lain. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Iya. juga dalam Al-Quran jelas menceritakan tentang itu, mengenai gibah. Ya. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Itu bahayanya Pak Ji. Apa artinya ini Ustaz? Artinya itu Pak Ji, Hujarat. hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka. Iya, iya, iya. Buruk sangka. Karena sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Jadi buruk sangka itu ada juga baiknya. Iya, iya. Berarti sebagiannya itu jelek. iya, iya, iya.
Artinya ghibah juga ada baiknya ada buruknya. Ya, Kalau kita lihat ada. ayat tadi. Ya, Iya. kalau kita perhatikan. Iya. Kemudian kita lanjutkan terjemahnya. Dan janganlah kalian mencari keburukan orang lain. Iya, Itu maksudnya wala tajassasu. Iya, iya. Jangan suka mencari keburukan orang lain, mencari cacatnya, Kesalahan cacatnya. orang lain. Kesalahan orang lain, jangan. Kemudian yang kedua, wala yaktabadukum ba'da. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain atau menggunjing sebagian yang lain. Nah, kemudian Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ma ya'kula lahma akhihi maita. Maukah kalian atau adakah di antara kalian yang ingin atau yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi perumpamaannya orang yang menceritakan kejelekan orang lain atau menggibah sama halnya memakan bangkai saudaranya sendiri. Atau yang sudah mati. Memakan bangkai orang lain. Ya. Allah mengatakan, fakarihtumuhu, pasti kalian jijik terhadapnya. Arti kalian tidak senang. Itu gambaran dalam Al-Quran. Berarti orang yang ghibah itu diperumpamakan memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi ini larangan Al-Quran tentang orang yang ghibah, Ustaz. Ya. Larangan untuk berghibah. Ya. Baunya saja kita tidak senangi, Pak Haji. Iya. Apalagi kalau mau makan. Apalagi kalau mau makan. Jadi kita harus cari sisi-sisi positifnya dari seseorang. Dan mencari kejelekan-kejelekannya. Kita kalau misalnya bersahabat, cari mana kelebihannya. Jangan mencari kekurangannya. Karena tidak ada seseorang yang tidak punya kekurangan. Iya. Nah, kalau itu jarang juga terjadi di masyarakat. Selalu yang ditonjolkan itu kekurangan. Ya. Kalau mau mencari sesuatu atau mencari orang, pasti ciri-ciri yang jelek atau yang tidak baik ditampakkan, ditanyakan. Itu. Kadang itu terjadi di masyarakat. Ada yang pernah mengatakan, kalau mau bersahabat supaya selalu akrab, maka perhatikanlah kebaikannya orang lain kepadamu. Iya. Jangan memperhatikan kebaikanmu kepadanya. Iya. Jadi kebaikannya orang yang diperhatikan. Jangan kekurangannya. Makanya seringkali kita berdoa minta supaya ditutup aib kita. Iya. Ditutup kekurangan kita kepada Allah. Ya. Karena seandainya kekurangan itu dinampakkan, maka banyak orang yang tidak mau bersahabat dengan kita. Iya, betul. Artinya orang menjauhi kita. Ya, orang menjauhi kita. Sekarang barangkali bagaimana bahayanya ini, Ustaz? Ini tadi ada kaitannya tadi, Pak Haji, bahwa ketika bersahabat dengan seseorang, maka sebaiknya kita mencari sisi positifnya orang lain. Ya, mencari kebaikan-kebaikan orang lain. Jangan mencari kekurangannya. Saya kaitan dengan ini, Rasulullah pernah berjalan bersama dengan sahabatnya. Tiba-tiba ada bangkai anjing. Iya. Maka sahabat ada yang berteriak atau mengatakan, alangkah busuknya baunya anjing ini. Iya. Rasulullah mengatakan pada saat itu, alangkah putihnya giginya anjing itu. Iya. Ini artinya apa? Anjing itu ada negatifnya, ada baunya, tapi ada sisi positifnya, yaitu giginya sangat putih. Iya. Seperti itu, Pak Haji. Jadi Rasulullah ambil positifnya, ambil kata-kata positifnya. Sementara yang lain ambil negatifnya. Iya. Contoh negatifnya ya. Nah, kalau bahayanya tadi dipertanyakan, Pak Haji. Iya. Al-Quran sudah memberikan perumpamaan bahwa orang yang menggibah itu sama halnya memakan bangkai saudaranya sendiri. Pasti tidak mau. Artinya apa ini? Kalau menceritakan kejelekan orang lain, itu sangat berbahaya akibatnya. Bisa berakibat pada diri sendiri juga kepada orang lain. Dan menghasilkan dosa barangkali. Menghasilkan dosa. Iya. Kalau kepada orang lain berarti merusak kehormatan orang lain. Kalau terhadap diri sendiri, di dunia ini ketika ketahuan tidak ada orang yang mau bersahabat dengan kita. Bisa putus silaturahim. Putus silaturahim karena suka menceritakan kejelekan orang lain.
Kalau nanti di hari kemudian sangat berbahaya sekali. Iya. Pernah disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, ada perempuan yang rajin puasa, rajin sholat, tetapi menyakiti tetangganya Iya. dengan lisannya, dengan ucapannya tadi. Boleh jadi di situ menceritakan kejelekan tetangganya. Ya. Maka Rasul mengatakan dia penghuni neraka. Iya. Padahal dia rajin sholat, Ustaz. Ya. Berdasarkan perkataan Rasulullah tersebut atau penjelasan Rasulullah tersebut, dapat dipahami bahwa ghibah itu sangat berbahaya dalam kehidupan. Iya. Pernah juga itu Pak, Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj. Itu kan perjalanan Mi'raj. Rasulullah diperlihatkan segolongan orang yang masuk di dalam neraka. Iya. Dalam perjalanannya Rasulullah melihat ada orang atau ada sekelompok manusia yang suka menggaruk wajahnya sendiri, mencakar wajahnya sendiri dengan kukunya sendiri. Nah, kukunya itu dari tembaga, dicakar-cakar. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa mereka itu yang mencakar mukanya sendiri, mencakar dadanya sendiri? Jibril menjawab, itulah di antara manusia yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Iya. Bahayanya kalau di akhirat nanti, Ustaz. Artinya kita yang sendiri mencakar diri sendiri. Iya. Jadi bahaya sekali kalau seseorang suka menceritakan kejelekan orang lain. Iya. Bahkan kalau di dalam kubur itu Pak Haji, yang paling banyak siksaannya itu termasuk diantaranya adalah orang yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Iya. Ternyata siksa kubur juga ada nanti. Iya. Rasulullah pernah mengingatkan, azabul kabri salasa. Siksaan kubur itu ada 3. Iya. Yang pertama adalah sulusu minal ghibah. Iya. Sepertiga dari ghibah, sepertiga dari menceritakan kejelekan orang lain. Jadi bahaya sekali itu, menceritakan kejelekan orang lain. Yang kedua, sulusu minan namimah, sepertiga dari perbuatan namimah, provokator. Suka kalau berkelahi orang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi ada juga itu provokator namanya. Yang ketiga, sulusu minal baul, sepertiga dari kencing. Maknanya ini ketika kencing belum keluar semua, kemudian diperbaiki celana sehingga ada sisa-sisa. Kebersihannya, Ustaz. Ya, kebersihannya. Najisnya ya. Itu yang paling banyak memasukkan orang di siksaan dalam kubur, Ustaz. Itu yang menyebabkan banyak tersiksa di dalam kubur. Banyak sekali tuh ayat-ayat yang berkaitan dengan ini. Supaya kita tinggalkan menceritakan kejelekan orang lain. Iya, artinya berhati-hati. Berhati-hati. Ada ayat yang populer itu, Pak Ji. Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumasa. Celaka bagi pengumpat dan pencela. Jadi ada yang mengatakan wail, neraka wail. Bagi pengumpat dan pencela. Ada yang membedakan yang mana al-humasa itu, yang mana al-lumasa. Iya. Al-humasa itu ada yang tafsirkan adalah mengata-ngatai orang lain. Kadang-kadang itu ketika jengkel kepada seseorang, banyak kata-kata yang keluar dari lisan kita. Kata-katai orang. Kata-katai orang. Apalagi kalau menjelek-jelekkan. Sementara al-lumasa di sini adalah memakan bangkai manusia. Berarti yang dimasukkan di sini adalah ghibah. Jadi al-lumasa itu adalah ghibah. Jadi memang bahaya ini, Ustaz, tentang ghibah ini. Apalagi kalau sekarang, Ustaz, ini kalau kita lihat ke masyarakat sekarang kita ini namanya pencemaran nama baik. Kita biasa dibawa ke ranah hukum, bahkan bisa orang masuk ke proses hukum lagi kalau pencemaran nama baik. Bisa. Padahal ini memang dilarang dalam agama kita. Dilarang dalam agama tentang ghibah.
Ini juga menunjukkan bahwa agama kita ini menyuruh kita waspada dalam kehidupan. Jangan sampai persoalan pencemaran nama baik atau ghibah ini bisa merusak kita, rusak dunia, rusak akhirat juga. Kalau seandainya ada yang mengatakan saya menceritakan kejelekan orang lain itu karena memang ada padanya. Hadis tadi memberikan jawaban bahwa ketika ada pada orang lain dan tidak disenangi diceritakan kejelekan itu, maka itu adalah ghibah. Kalau seandainya tidak ada pada orang lain, maka itu namanya bohong besar. Jadi memang sifat kehati-hatian ini perlu, Ustaz. Apalagi kita ini banyak hidup di dunia, jangan sampai persoalan-persoalan yang sifatnya tidak mesti harus terjadi atau yang kecil bisa jadi besar. Hanya gara-gara persoalan lidah, persoalan lisan yang tidak pandai dijaga, ini bisa mengundang permasalahan-permasalahan yang besar. Jadi yang kita cerita tadi itu, Pak Haji, itu berkaitan dengan lisan, dengan ucapan. Belum berkaitan dengan hati. Karena ada juga ghibah berkaitan dengan hati. Itulah yang dinamakan berprasangka buruk kepada orang lain. Dua ini dilarang dalam ajaran agama kita. Sesuai dengan ayat yang telah dikemukakan tadi di dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 12. Kenapa dilarang berprasangka buruk kepada seseorang? Karena itu adalah rahasia hati. Yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini hanya menduga. Barangkali orang itu begini, begini ya. Duga-dugaan saja. Duga-dugaan. Menyakini kejelekan orang lain, padahal boleh jadi orang lain itu tidak seperti itu. Ada yang berkaitan dengan lidah, ada yang berkaitan dengan hati. Jadi dengan kata lain, perbuatan ghibah itu adalah perbuatan yang tercela. Perbuatan yang tidak dibolehkan dalam ajaran agama. Jadi kalau kita membahas tentang ghibah ini, Ustaz, setelah kita mengetahui tadi bahayanya, ada enggak ghibah yang diperbolehkan? Barangkali nanti lain kali kita bahas itu, Pak Haji. Yang jelas ghibah itu adalah sesuatu yang dilarang, yang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama, kecuali ada hal-hal tertentu. Darurat. Ada darurat. Kalau kita perhatikan tadi ayat dan hadis, memberikan informasi bahwa ghibah itu tidak dibenarkan. Sama halnya memakan bangkai saudara sendiri. Berarti secara garis besarnya ghibah sangat dilarang dalam agama kita. Oke, Ustaz, karena waktu ini barangkali ada kesimpulan yang kita sampaikan kepada pemirsa. Kesimpulannya Pak Haji, bahwa ghibah itu adalah menceritakan apa yang tidak disenangi oleh orang lain. Itu kalau seandainya menceritakan kepada orang lain tidak ada padanya, maka itu termasuk bohong yang besar. Kemudian yang kedua, ghibah itu kadang-kadang berkaitan dengan anggota tubuh, berkaitan dengan keturunan, berkaitan dengan budi pekerti, perbuatan, pakaian, tempat tinggal, bahkan kendaraan seseorang. Ghibah ini dikecam oleh Al-Quran bagaikan memakan bangkai saudara sendiri. Bahkan bisa mengantarkan seseorang akan masuk di dalam neraka kalau terlalu banyak menceritakan kejelekan orang lain. Sekira seperti itu, Pak Haji. Terima kasih Pak Husin atas penjelasannya. Karena waktu ini kita ada kesibukan, jadi saya pamit dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.